Jangan lupa like, share, dan subscribe Siswa Yudianto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Siswa Yudianto Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua diberi nikmat, yaitu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, ini nikmat waktu. Seperti apa yang dikatakan oleh beberapa ulama, bahasanya nikmat kesehatan dan nikmat waktu itu sangat penting. Dua-duanya ini sangat bertalian. Apabila punya waktu, belum tentu diberi kesehatan. Diberi kesehatan, belum tentu juga diberi waktu. Gitu ya. Jadi dua nikmat itu yang saling bertalian, sama-sama pentingnya. Di sini saya mencoba mereview jurnal Scopus yang tingkatnya sudah Q1. Ini adalah mengambil jurnal tentang manajemen, terutama ini manajemen risiko ya, maupun ini yang berkaitan dengan industri 4.0. Ini industri 4.0 ini adalah sesuatu yang sudah viral gitu ya. Bahasanya sekarang itu digembar-gemborkan 4.0, industri 4.0, semuanya itu ada pengaruhnya di dunia industri 4.0 ini. Banyak pengaruhnya, entah itu di pariwisata, jual beli, dan seluruhnya lah. Nah, semua sendi itu ngomongnya adalah ini adalah akibat dari industri 4.0. Pada kesempatan ini saya mencoba mereview sebuah jurnal yang berjudul Technical Information and Innovation List of Industry 4.0 in Small and Medium Size Enterprise Case of Slovakia and Polandia. Jadi jurnal ini dari judulnya adalah pengen melihat sebuah resiko secara teknis. Information ini berarti teknologi dan informasi, dan inovasi dari adanya di UMKM ya, ini small, industri kecil maupun menengah di Slovakia dan Polandia. Ini sudah bagus ya, ini sebagai perbandingan di Indonesia bagaimana industri 4.0 ini juga mempengaruhi UMKM. Di sini ada koperasi gitu ya di Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Sinieska Valentini. Ada 4 orang. Ini berasal dari Lituania, Slovakia ya, ini Trenčín, Slovakia. Pernah jadi penelitiannya ini di Slovakia, kemudian Warsaw, Polandia, kemudian Częstochowa, Polandia. Ini jurnal ini masih tergolong baru ya, memang baru 4.0 masuk di jurnalnya 20 September 2019, kemudian di accepted 12 Februari 2020. Oke, kita mulai mereview jurnal. Oke, sebenarnya apa sih tujuan saya mereview jurnal di sini?
di sini jelasnya nanti adalah Oke, saya lanjutkan. Ada kendala teknis tadi, mohon maaf. Tujuan mereview jurnal ini ke depan pastinya saya akan menulis cita-cita menulis sebuah jurnal internasional gitu ya, paling tidak ya, semoga saja nanti didoakan bisa masuk Scopus gitu ya. Ini sama-sama belajar. Jadi tolong nanti ke depan kalau ada yang mengkritisi review saya, pandangan manusia itu kan berbeda-beda gitu ya. Jadi saya mempunyai pandangan seperti ini, Anda mempunyai pandangan seperti ini, tidak apa-apa, silahkan. Manusia kan mandangnya memang berbeda-beda sudut pandangnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini bagi saya jurnal ini bagus sebagai perbandingan. Ini bahkan di dua negara kalau kita bisa membandingkan bagaimana UMKM ini merespon tentang teknologi informasi yang ada di industri 4.0 yang serba digital kan ini. Semuanya ini serba digital, pemasaran digital, kemudian pengemasannya pun digital atau pokoknya serba digital gitu. Saya mulai penerapan ini dari abstrak, implementation of industry 4.0 ini. Penerapan ini akan saya bagi empat hal. Yang pertama adalah summary, ini sebagai kesimpulan-kesimpulan resume tentang jurnal ini. Kemudian apa sih yang keunggulan dari jurnal ini, kemudian kelemahan serta saran. Bagi saya saran ini sebagai tindak lanjut penelitian yang akan saya lakukan gitu ya. Oke, di sini saja biar kelihatan gitu ya. Penerapan konsep industri 4.0 ini memang membawa risiko, terutama bagi usaha kecil dan menengah UMKM itu. Ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan bila dibandingkan perusahaan besar. Ya. Kemudian kalau kita meninjau literatur gitu ya. Kalau kita meninjau literatur yang ada, ini kita tujuan penelitian ini meninjau literatur yang ada menunjukkan bahwasannya UMKM itu sering kewalahan gitu ya. Memang UMKM ini usaha menengah dan usaha kecil ini sering kewalahan dengan berbagai tantangan dan hambatan dibanding perusahaan besar gitu kan. Ini benar-benar gitu ya. UMKM ini teknologinya masih sangat sederhana, tentunya secara resiko dari teknologi informasi maupun risiko dari inovasi maupun kesiapan teknis gitu ya. Ini yang diceritakan dalam jurnal ini akan ada 3 risikonya. Kesiapan teknis, risiko, kemudian risiko kesiapan teknis, risiko inovasi, dan risiko teknologi informasi. Ini memang sebuah tantangan 3 hal inilah.
teknisnya itu nanti di perusahaan itu harus melakukan apa gitu ya. Risiko persiapan setelah tahu apa yang ada di luar, bahwasanya sekarang teknologi informasi itu menghendaki apa. Teknis yang harus kita lakukan itu bagaimana. Setelah teknis-teknisnya sudah dilakukan, apa yang perlu dikembangkan gitu kan. Memang ada benar persiapan inovasi yang perlu dilakukan apa, bentuknya bagaimana. Kemudian tentu perlu alat, karena serba digital tentu ini memerlukan alat, yaitu teknologi informasi gitu ya. Ini memang sudah tiga, ini memang sebuah syarat ataupun rukunnya gitu ya. Syarat dan rukunnya teknologi industri 4.0 gitu ya. Itulah resume sederhana bahwasanya manajemen risiko kalau sekarang ya, kan memang risiko itu memang harus dihadapi lah. Walaupun UMKM itu sangat kecil, tapi manajemen risiko sekarang memang tidak boleh dihindari. Itu pun harus malah ditanggapi dan dikontrol, sehingga perusahaan kita itu bisa survive. Ya. Tujuan dari penelitian ini, saya lanjutkan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiagnosis gitu ya, dan membandingkan persepsi masalah risiko terkait dengan penerapan industri 4.0 di Slovakia maupun Polandia. Ternyata kalau ini kita lihat nanti di hasil penelitian, masyarakat Slovakia, UMKM Slovakia itu lebih responsif dibandingkan masyarakat Polandia terhadap UMKM, maksud saya UMKM Slovakia itu lebih responsif dibandingkan Polandia dalam menghadapi risiko industri 4.0 ya, dalam penelitian ini. Penelitian ini 400 mana ini tadi? Ini 787 terdiri dari 487 Slovakia. Memang UMKM-nya Slovakia banyak. Kemudian 300-nya berada di Polandia. Ini memang lebih banyak di Slovakia gitu ya. Memang Slovakia ini lebih banyak UMKM-nya. Kemudian ternyata lebih responsif terhadap industri 4.0. Ya, lanjutkan. Ini penelitian ini dianalisis menggunakan aplikasi software statistika. Di belakang sudah ada gitu ya. Tinggal nanti seperti ini. Nah, ada mikro, ada small, ada medium gitu ya. Polandia, Slovakia, respondennya seperti itu. Slovakia 487 gitu ya. Memang serba digital ini. Ini dari Rizal juga sudah dijelaskan gitu ya. Memang Slovakia ini lebih responsif seperti yang saya katakan di depan, bahwasanya Slovakia itu lebih responsif. Keunggulan ini soal Slovakia ya, ini bila dibandingkan dengan Indonesia, apakah Indonesia itu sudah siap dari teknisnya, kemudian inovasi dan resikonya. Oke, saya lanjutkan. Saya ulangi lagi bahwasanya
Risiko itu sesuatu yang harus dihadapi, bukan tidak boleh dihindari. Risiko, manajemen risiko dalam perusahaan sebaiknya itu ada, memang harus disiapkan gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu memang kalau risiko ini semisal tidak ada, nanti kita malah dienak-enakkan seperti perusahaan ini sudah di atas angin, tidak akan pernah bangkrut seperti itu. Harus analisis risiko, melihat melihat hal-hal yang ada di luar, lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, dianalisis terus apa kira-kira kemundurannya, kekurangan dari perusahaan ini, kemudian perlu perlakuan treatment agar perusahaan ini tetap survive. Begitu ya. Ini keunggulan dari jurnal ini menurut saya memang masih kecil sekali ya peneliti yang meneliti tentang UMKM. Yang kecil. Kemudian referensi tentang UMKM karena penelitiannya itu masih jarang, ya jelas literaturnya itu kurang gitu ya. Tapi ini memang keunggulan dari 4 orang ini mau meneliti tentang dampak gitu ya dari teknik informasi kemudian inovasi industri 4.0. Ya, bagi saya itulah keunggulan. Jadi ini bisa diunggulkan kalau negara kita katanya UMKM itu pada saat krisis 98 itu tidak berdampak, tetapi sekarang di corona ini berdampak. UMKM sekarang mau digalakkan. Nah, ini tulisan ini bisa menjadi sebuah inspirasi gitu. Kemudian yang ketiga, tadi keunggulan sudah, sekarang kelemahan. Bagi saya memang kalau ini konsentrasinya UMKM gitu ya, saya berpikir bahwasanya kalau UMKM ini tidak mampu survive, tidak mampu merespon industri 4.0, apakah UMKM itu tetap survive gitu ya. Kemudian apakah sumber daya manusianya, pemiliknya itu tidak bangkrut? Apakah pekerja yang berada di UMKM ini tetap bisa bekerja, tetap memperoleh pekerjaan ketika UMKM-nya itu tidak mampu merespon industri 4.0 ini. Ini mungkin yang perlu dipikirkan oleh peneliti. Bagi saya ini penelitian ini dilanjutkan, plus saran ini penelitian itu dilanjutkan dampak kemanusiaannya. Apa yang terjadi ketika UMKM itu tidak mampu merespon industri 4.0, kemudian perusahaannya itu bagaimana, bukan perusahaan, UMKM-nya itu bagaimana gitu ya, masih bisa survive atau tidak, kemudian manusianya ini dikemanakan. Mungkin itu sebagai analisis saya terhadap jurnal ini, Technical Information and Innovation, Risk of Industry 4.0 in Medium Enterprise Gas Study, kasus di Slovakia dan Polandia. Ini moga menjadi titik tolak ya UMKM di Indonesia. Semoga ada manfaatnya, ada kurangnya itu berasal dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.